Pagi itu hujan turun rapi, seolah sengaja membersihkan kota dari debu semalam. Rania berdiri di depan cermin, merapikan kerah kemeja Arga, suaminya, yang tampak terburu-buru. Beberapa bulan terakhir ini, Arga selalu terlihat seperti dikejar waktu. Ponselnya tak pernah jauh, dan senyumnya sering muncul tanpa alasan yang jelas saat menatap layar. "Kamu lembur lagi?" tanya Rania pelan. Mencoba terdengar biasa saja, tanpa nada curiga. Arga mengangguk singkat. "Iya, proyek baru. Banyak sekali revisi." Rania memaksakan senyum, meski ada perasaan asing yang menekan dadanya. Ia memilih diam, seperti biasanya. Baginya, pernikahan adalah soal kepercayaan. Ia harus percaya pada suaminya. Arga bekerja di sebuah perusahaan konsultan ternama. Di sana, ia dikenal sebagai pria yang cerdas, ramah, dan sangat bertanggung jawab. Di balik meja kerja itulah, Arga bertemu Maya, rekan satu divisi yang baru pindah dari cabang luar kota. Maya adalah wanita yang cerdas, ambisius, dan selalu tahu cara membuat orang merasa didengarkan. Awalnya, hubungan mereka murni profesional. Diskusi laporan, rapat panjang, dan lembur yang tak terhindarkan menjadi rutinitas mereka. Namun, perlahan tapi pasti, obrolan ringan tentang pekerjaan mulai beralih ke cerita-cerita pribadi. Maya tahu bagaimana Arga sering merasa lelah dengan rutinitas rumah tangga. Ia menjadi pendengar yang baik, tanpa menghakimi, tanpa menasihati. "Kamu kelihatan capek sekali, Arga. Kadang, laki-laki juga butuh dimengerti loh," kata Maya suatu malam saat kantor sudah hampir kosong. Kalimat sederhana itu, entah bagaimana, berhasil menembus pertahanan Arga. Ia merasa dihargai, didengar, dan perlahan, tanpa sadar, ia mulai terikat. Hari-hari pun berlalu. Pesan singkat berubah menjadi panggilan telepon yang panjang. Lembur menjadi alasan yang semakin sering diucapkan. Arga mulai pulang dengan wangi parfum yang jelas-jelas bukan milik Rania. Tapi Rania tetap diam. Ia berusaha keras menolak kecurigaan yang muncul di benaknya sendiri. Ia tidak mau menuduh tanpa bukti. Hingga suatu sore, Rania menerima sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Isinya singkat. "Periksa tas kerja suamimu. Maaf, aku tak bisa menjelaskan lebih jauh." Tangan Rania langsung gemetar hebat. Jantungnya berdebar kencang. Malam itu, saat Arga sudah tertidur pulas karena kelelahan, dengan tangan yang masih gemetar, Rania memberanikan diri membuka tas kerja suaminya. Di dalamnya, ia menemukan sebuah kotak kecil berwarna bludru merah. Isinya adalah sebuah cincin, dan itu bukan cincin kawin mereka. Ada juga struk pembayaran dari sebuah restoran mahal, dan sebuah kartu kecil bertuliskan tangan, "Untuk kebersamaan kecil kita." Dari M, seketika, dunia Rania seolah runtuh dalam senyap. Anehnya, ia tidak menangis. Ia hanya duduk lama, memandangi benda-benda itu, mencoba mencerna kenyataan yang terlalu pahit untuk diterima. Keesokan harinya, Rania memutuskan untuk datang ke kantor Arga, bukan untuk membuat keributan atau melabrak siapapun. Ia hanya ingin memastikan kebenaran dengan matanya sendiri. Di lantai 7, dari kejauhan, ia melihat Arga dan Maya berdiri berdekatan di pantry. Tawa mereka terdengar ringan. Akrab, terlalu akrab. Maya menyentuh lengan Arga dengan lembut, dan Arga sama sekali tidak menyingkir atau merasa risih. Saat itu, Rania tahu tak ada lagi ruang untuk menyangkal. Semuanya sudah jelas. Malamnya, Rania menyiapkan makan malam seperti biasa. Arga terkejut melihat meja makan tertata begitu rapi. Tidak seperti biasanya. "Kita bicara setelah makan." "Ya," kata Rania dengan nada yang tenang luar biasa. Arga mengangguk, sama sekali tidak menyadari badai besar yang sedang menantinya. Setelah selesai makan, Rania meletakkan kotak kecil berisi cincin itu di atas meja. Wajah Arga langsung pucat pasi. Kata-kata seolah tercekat di tenggorokannya. "Sejak kapan?" tanya Rania. Suaranya tetap datar,
meski hatinya hancur berkeping-keping. Arga terdiam sangat lama, sebelum akhirnya menjawab, Aku kilaf. Hilaf itu satu kali. Arga, ini adalah pilihan yang kamu ulangi terus-menerus, jawab Rania. Matanya mulai berkaca-kaca, tapi ia tetap berusaha tegak. Arga langsung berlutut, memohon maaf. Bersumpah akan mengakhiri semuanya. Ia menyalahkan kesepian, tekanan kerja, bahkan menyalahkan Rania yang dianggapnya kurang pengertian. Rania hanya mendengarkan semua alasan itu. Ia tak lagi ingin berdebat. Aku bukan marah karena kamu jatuh cinta pada orang lain, kata Rania pelan. Aku hancur karena kamu berbohong dan mengkhianati kepercayaanku sepenuhnya. Hari-hari berikutnya dipenuhi ketegangan yang menyesakan. Arga benar-benar memutuskan hubungannya dengan Maya. Ia bahkan meminta pindah divisi untuk menghindari pertemuan. Ia berusaha pulang lebih cepat, menjadi lebih perhatian, dan melakukan apa saja untuk memperbaiki keadaan. Namun, luka di hati Rania tidak sembuh secepat itu. Kepercayaan yang sudah hancur tidak bisa direkatkan kembali hanya dengan permintaan maaf. Di sisi lain, Maya merasakan kehampaan yang tak pernah ia duga. Ia kehilangan Arga, dan reputasinya di kantor mulai dipertanyakan. Desas-desus menyebar cepat. Ia sadar, kebahagiaan yang dibangun di atas penderitaan orang lain tidak akan pernah benar-benar terasa utuh dan abadi. Beberapa bulan kemudian, Rania akhirnya mengajak Arga berbicara lagi. Suasana sudah sedikit lebih tenang.